buat kalian yang penasaran tentang racun di dalam tubuh, stay terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel di Beza Fatika Melania. Di video kali ini aku akan bahas tentang racun di dalam tubuh yang akan aku bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu pembahasan racun secara ilmu medis, dan yang sesi kedua yaitu pembahasan racun secara Islam. Pembahasan racun dalam sudut pandang Islam. Di sini aku tidak akan menyudutkan atau menjatuhkan agama lain ya guys. Tujuan aku pribadi di sini hanya untuk menjelaskan atau memperdalam pembahasan kita melalui sudut pandang yang berbeda, tapi ternyata memiliki kesamaan dalam hal menanggapi. Sebelum itu aku ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah bagi yang menjalankan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menjalani Ramadan kali ini dengan sangat baik. Amin. Kita mulai ke pembahasannya. Jangan lupa ya guys, klik subscribe beserta loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Kuy! Kayaknya nggak fair ya kalau kita ngomongin racun tanpa tahu apa itu racun. Jadi, apa itu racun? Racun itu berbentuk misalkan kayak gas, cair, padat, yang sangat mengganggu guys, yang bahkan gak ada untung-untungnya bagi kita guys. Ya kan kayak ucapan mantan yang PHP guys, gak ada untung-untungnya lagi guys. Kalau percaya guys, percaya deh. Ini kalau misalkan terus dibiarkan itu bisa berujung kematian guys. Oleh karena itu racun itu harus dikeluarkan guys, dengan cara apapun. Itu bisa menimpa siapa aja guys ya. Bisa aku, bisa kamu, bisa dia, bisa orang ketiga. Intinya siapapun bisa kena racun ini guys. Secara alami sebenarnya racun di dalam tubuh itu sudah dikeluarkan rutin oleh tubuh kita ya guys ya. Bahasa kerennya itu disebut dengan detoksifikasi, yaitu proses pengeluaran racun oleh tubuh. Misalkan kayak air dan karbon dioksida dikeluarkan oleh paru-paru, lalu misalkan kayak air urin dikeluarkan oleh ginjal, lalu misalkan juga kayak air keringat, misalkan keringat dikeluarkan oleh kulit. Ya, misalkan hati ya guys, sebagai penawar racun ya guys. Oleh karena itu guys, hati itu cuma satu ya guys. Jangan dibuat sakit hati terus guys, kasihan dia nanti kerjanya over guys. Ini sama kayak utang ya guys ya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak racun itu buat tubuh kita nggak bagus juga guys. Ya emang nggak bagus sih dari awal. Kalau misalkan terlalu banyak racun mampu membuat tubuh kita menjadi hancur rebun. Tapi kalau misalkan terlalu banyak tagihan utang mampu membuat doi menjadi hilang dan kabur. Oh no. Ayo pilih mana? Secara garis besar sesuatu yang dikeluarkan oleh tubuh itu nggak ada baik-baiknya guys. Jadi istilahnya kayak sampah gitu lah guys. Misalkan diantara kita nih guys, yang kalau misalkan makan itu masih panas gitu kan, ditiup, itu benar-benar gak bagus guys. Udah mah bau jigong juga ya. Itu tuh gak bagus banget buat jantung guys, karena awalnya itu mengandung H2O plus CO2 atau air plus karbon dioksida menjadi asam karbonat guys, yang bisa menyebabkan serangan jantung guys. Jangan biasakan untuk kalau misalkan makanan panas itu ditutup ya guys ya. Kalau misalkan terlalu panas nih, kipas-kipas aja nggak apa-apa. Meskipun begitu ada lagi nih guys yang dikeluarkan oleh tubuh, yaitu berupa kentut guys. Kalau misalkan kita nyium kentut itu ada manfaatnya guys. Misalkan menyium bau kentut itu mampu menurunkan resiko kanker dan stroke guys. Itu percaya nggak percaya, itu sebuah penelitian yang sudah diteliti ya guys ya. Lagi sumber lain aku lupa nemunya di mana. Pokoknya kalau misalkan terlalu banyak nyium kentut itu bisa membuat wajah kita awet muda guys. Ini bener apa nggak bener? Jadi kalau misalkan kita ingin wajah kita awet muda, asupan tiap harinya kentut aja guys. Itu ada juga nih guys, yaitu kayak alat pendeteksi. Jadi kayak misalkan manicure atau kuku pacar, itu bener gak sih nyebut nama manicure? Ya nggak tahu lah udah. Itu mampu mendeteksi minuman yang ada racunnya guys. Misalkan kalau ada minuman yang dicampur oleh racun, kalau misalkan dituangkan di kuku pacar ini akan berubah jadi hitam guys.
Nanti kuku pacar ini akan berwarna hitam, yaitu hanya akan bereaksi yang apabila ternyata di suatu minuman terkandung racun yang membahayakan guys. Jadi kalau misalkan kayak ada obat-obatan yang nggak berbahaya, dia nggak akan berubah jadi hitam. Kalau misalkan itu berbahaya, dia akan berubah jadi hitam guys. Kuku pacarnya itu, bentar ya guys, aku nyontek dulu, namanya susah guys soalnya. Aduh, bahasa Inggris tuh. Ini gimana secara bacanya? Undercover Colors, gitu kali ya bacanya ya. Maaf ya guys ya, bukannya aku nggak bisa gitu tuh ngomong bahasa Inggris guys, cuman karena aku terlalu cinta aja gitu tuh sama Indonesia. Lidah tuh kayak malu-malu gitu tuh guys buat ngomong bahasa Inggris gitu guys, saking cintanya gitu tuh sama Indonesia. Jadi agak susah, agak malu aja gitu tuh ngomong bahasa Inggris ya guys. Ini namanya itu, dan itu harganya sekitar 2,6 miliar guys. Ini kayaknya kalau misalkan dibuat makan bakso sampai 7 keturunan gak kenyang ini guys ya. Tapi ternyata untuk perencanaan pembuatan manicure ini, kuku pacar ini dihentikan guys, karena ternyata kekurangan bahan kimia guys. Jadi akhirnya dihentikan gitu. Dan nih guys, ciri-ciri kalau misalkan kita keracunan makanan guys. Penasaran kan? Pertama itu berkeringat ya guys. Kalau misalkan racun itu banyak, itu mampu buat tubuh kita menjadi keringetan guys. Biasanya kalau nggak salah sih di malam hari ya gitu. Yang kedua yaitu kentut yang tiada henti-hentinya guys ya. Jadi kayak misalkan kentut satu dengan kentut lainnya, itu jedanya nggak ada guys. Jadi kayak misalkan jadi kayak seolah-olah bentuk irama, yang nggak bentuk irama juga sih. Nggak, aku cuma bercanda kok. Kalau misalkan kentut ini biasa disertai dengan diare ya guys. Ngomong-ngomong soal diare, BAB aku inget guru aku tuh guru ngaji bukan ya? Guru ngaji atau guru MTS ya? Ya pokoknya itu aja lah ya. Pokoknya bilang, bersedekahlah kalian seperti kalian sedang BAB, nggak mau diinget-inget lagi gitu guys. Jadi meskipun yang kita keluarkan itu emas guys, jangan diinget-inget lagi guys. Kalau kita sudah mengeluarkannya, kita sudah memberi kepada orang lain guys ya. Misalkan kayak demam guys, itu bisa salah satu keracun. Itu karena diakibatkan oleh bakteri. Itu nama bakterinya Listeria guys. Nama kepanjangannya susah guys. Udah sebut aja lah Listeria lah ya, lebih gampang ya. Nah selanjutnya nih guys, seandainya misalkan kita lagi keracunan nih ya, keracunan makanan atau apa nih guys, kita belum mendapatkan pertolongan dari medis nih guys, bisa nih nerapin cara-cara yang buat aku sih ini sebenarnya simple banget ya. Dan kita bisa melakukannya karena ya gampang gitu guys. Pasti guys minum air putih ya, itu bagusnya 8 gelas atau 2-3 liter ya. Nah, yang bagus itu kata Dr. Zaidul Akbar yaitu air alkali ya guys. Lalu bagusnya itu juga dicampurkan oleh air kelapa guys. Air kelapanya ini sesuai usia ya guys. Maksudnya yang tua minumnya yang tua gitu. Terus yang muda minumnya yang muda. Ini bukan apa-apa ya guys. Itu emang sesuai gitu guys. Kalau yang air kelapa tua emang cocok guys yang buat tua. Terus kalau misalkan air kelapa muda ya cocok juga guys yang buat muda, karena kandungannya berbeda guys. Ini bukan maksudnya apa ya, cuman emang itu guys suatu fakta yang wow tuh. Karena air kelapa ini mengandung asam amino yang mampu menggumpalkan racun guys. Wow, lumayan bantu kan ya. Juga misalkan makan buah-buahan guys, yang sangat-sangat dianjurkan yaitu pisang dan apel guys. Tapi sebelum dikonsumsi itu dicuci dengan yang baik ya guys ya. Soalnya siapa tahu masih ada pestisida yang tertinggal guys. Kalau misalkan masih dimakan ya percuma guys ya. Itu racunnya bukan mau dikeluarin tapi kayaknya mau diajak kerjasama deh. Kan kayak jahe, kayak misalkan madu, misalkan kayak lemon, itu bagus guys juga buat untuk menetralkan racun guys. Awalnya tuh kalau misalkan ada racun dalam tubuh kita, pastinya kita harus ada sesuatu sebagai penawar obat ya guys. Kalau misalkan nggak bisa ditemukan, itu diusahakan untuk mengeluarkan isi di dalam perut kita guys. Biasanya kalau misalkan untuk cara mengeluarkan racun di dalam tubuh kita yang di perut itu disodok-sodok gitu ya guys. Jadi kayak gini gitu tuh, sodok-sodok tenggorokannya sampai keluar muntahannya, dan itu sangat membantu untuk mengeluarkan racun. Yang terakhir puasa guys. Sebenarnya puasa ini cocoknya sebelum
terjadinya tragedi keracunan ya guys. Jadi sebenarnya puasa ini untuk pencegahan bagusnya. Aku sebenarnya galau mau masukin ini atau enggak ya, galau kayak mau nagih utang ke orang cuma nggak enak gitu tuh guys. Jadi galaunya kayak gitu. Udahlah, daripada bingung-bingung udahlah aku masukin aja kan ya di sini. Nah, itu sebenarnya bagus banget guys kalau misalkan kita puasa guys. Sebenarnya puasa itu juga bisa kayak membersihkan saluran pencernaan kita ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita lagi mengonsumsi mie gitu kan guys, kan mie itu susah ya, nggak cukup sehari kan buat dicerna. Nah, kalau misalkan kita puasa, artinya kan makanan itu kosong kan ya guys di dalam tubuh kita. Nah, karena kosong itu, jadi tubuh kita bisa membersihkan itu mie yang masih nyangkut di usus itu guys. Jadi bisa dibersihkan gitu. Info lebih lengkapnya yuk kita tonton video yang diupload oleh Instagram @sahabatsurga terkait tentang manfaat puasa untuk pengeluaran racun. Yuk kita tonton videonya. Ini dia. Itu ya videonya, semoga menambah wawasan kita agar terkait tentang racun dan segalanya guys. Ya maaf ya guys ya, kayaknya mungkin video kali ini tuh singkat banget ya. Saya deh di part 2 nanti aku akan menjelaskan tentang racun di dalam tubuh yang berasal dari hewan berbisa ya guys. Misalkan kayak kalajengking, ular, itu di part 2 ya guys. Soalnya di sesi Islam itu lebih menekankan racun soal itu guys. Buat kalian penasaran tentang versi racun dalam tubuh yang diakibatkan oleh ular, kalajengking, dan lain-lain, pastikan kalian stay terus ya di channel ini guys. Oke guys, itu dia tadi pembahasan mengenai racun di dalam tubuh yang mayoritas disebabkan oleh keracunan makanan. Semoga yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kalian tinggalkan channel ini, jangan lupa ya guys, klik like jika kalian suka video ini, tinggalkan komen di bawah jika ada yang kalian sampaikan atau kalian email ke sesuatu untuk aku bahas di next video. Klik share jika menurut kalian video ini bermanfaat dan orang lain harus tahu. Dan yang paling penting ya guys, jangan lupa klik subscribe dan serta loncengnya agar channel aku berkembang dan aku makin rajin upload video. Hey guys, see you next time di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.